Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Allahumma salli ala nabiyil hasimi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa radaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Kehadapan seluruh ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah mahad suryalaya, khususon abina wa mursidina wa murabbi rohina Asy'ikh Muhammad Abdul Ghaus Syaiful Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukamil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadadi Al-Mahdi radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada semua para romo kiai, para wakil talkin, staf khusus, pengersa Aba Aos Petani Anti Gempa yang dimampukan hadir pada saat ini. Senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur usia dunianya, barokah dalam hidupnya, dan senantiasa dapat menyampaikan ilmu-ilmu Allah untuk kita semua dalam rangka untuk dapat mengamalkan, dan melestarikan amalia yang dibawa guru agung kita semua secara istiqomah. Bunda Kaya Suksmono, Bapak Profesor Priyatno, Bunda Sari, Bunda Hajadwi, Pak Deharul Arasid, Bro Coy, Bapak Ustadz Nur Ramlan, dan seluruh yang memfasilitasi manaqib online internasional ini, senantiasa Allah kabulkan segala hajat dan niatnya, dan Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitas dan kegiatannya, dan yang sedang menuju sehat, makin sehat, terus sehat, terutama untuk Ibu Hajah Kaya Suksmono atau Ibu Kaya Suksmono dan seluruhnya ikhwan wal akhwat diberikan kesehatan yang prima. Para petugas Pranakib, petugas Hotaman, dan terutama yang memfasilitasi MOI pada saat ini selaku pemangku manakib, pemangku hajat, Bapak Haji Adi Satria Prakasa dan Ibu Hajah Fitriana Putri Hapsari, senantiasa Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Ikhwan yang wal akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Talqin zikir itu adalah manual guide untuk manusia yang akan dan mau pulang ke kampung asalnya sejak dari sekarang. Ruh manusia yang ditalkin dari sekarang tahu kemana ia akan pulang. Cara ia bisa pulang sekarang dan nanti. Ruh manusia yang sejak sekarang tidak tahu dari mana, maka ia tidak akan tahu kemana pulang dan tidak bisa pulang. Masyarul ikhwan rahimakumullah.
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tiba-tiba dalam keadaan suasana galau, stres, akibatnya tidak enak makan, tidak nyenyak tidur, was-was, akhirnya menimbulkan jatuh sakit. Ironinya penyebab semua itu acap kali bukan oleh persoalan hidup yang menghimpit, tapi karena kita sering salah ingat orang. Dulu, waktu Pangersa Guru Agung, Pangersa Aba Aus masih memegang HP. Setiap harinya kurang lebih ada 300 SMS masuk, bahkan lebih, dan isinya mayoritas keluhan masalah hidup. Salah satu yang terbesar dari sumber masalahnya adalah kesalahan memilih orang yang perlu diingat. Ya maaf, kadang-kadang setiap apapun yang kita lakukan, kita tidak ingat asalnya kemuliaan yang memberikan kita untuk dapat ingat kepada Allah. Pak Abu sering mengatakan, ingat kepada yang lupa rugi, tapi kalau ingat kepada orang yang sudah ingat dan sampai kepada Allah, itulah orang-orang yang beruntung. Misalnya, permasalahan yang seringkali dialami oleh ibu-ibu, para akhwat, umumnya mereka mengeluh karena ingat suami yang ditengarai sedang namanya mendua. Kalau cek bahasa orang Cirebon, nyandung. Karena di sini ada Kiai Cirebon, nyandung. Ingat suaminya gila kerja, lalu sering mengabaikannya. Ada juga yang ingat si dia sedang mengembara dengan rasa curiga. Jangan-jangan mereka itu mencari rezeki di luar kota, punya yang kedua, atau selebihnya, dan sebagainya, dan seterusnya. Ada juga sebaliknya, suami menduga hal yang sama, namun sedikit kadar jumlahnya. Karena ingatan dan pikiran diliputi ini, akhirnya kita merasa sering sedih, sakit, galau, lalu mengadu kepada Abah. Tidak sedikit pula anak remaja yang curhat karena pacarnya, tunangannya, yang sering tak ingat lagi kepada dirinya. Jadilah galau, stres, kesel, akhirnya jatuh sakit. Belum ada laporan langsung meninggal gara-gara itu. Lalu apa tanggapan tipis dari bangsa Abah kepada murid-murid yang sering galau tingkat dewa ini? Kalau bahasa orang Jawa tingkat Batara, dari Batara Kresna, Batara Narada, dan Batara-Batara lain. Spontan bangsa Abah Awas menjawab, makanya jangan suka ingat kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah, maka itu artinya kita terbawa lupa kepadanya. Na'udzubillahi min zalik. Lebih khusus Pak Abang suka menggarisbawahi seperti itu. Kepada para istri, jangan suka ingat suami. Begitupun sebaliknya, para suami jangan suka ingat istri. Untung kalau lagi ingat suami atau istri, mereka lagi ingat kita. Jadi buntung ketika suami atau istri ternyata tidak ingat kita. Bisa lebih nyeri lagi hati kita
ketika ternyata suami atau istri sedang ingat pada yang lain. Ini yang sering terasa menyiksa dan membuat kecewa. Lebih konyol dan merugi lagi ketika kita ingat kepada suami atau istri yang ternyata tidak ingat kepada Allah. Maka kita pun terbawa lupa, tergolong orang-orang yang lalai, ghaflah kepada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah yang penggalan daripada surat Al-A'raf ayat 205. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Maksudnya, jangan kita lengah. Kita sudah diberanti talqin zikir. Sudah diberikan namanya alat untuk mengingat. Maka dimanapun kita coba berusaha mengingat. Tidak ada masalah apapun. Yang ada adalah kesenangan. Yang ada adalah kemenangan. Yang ada adalah ketenangan. Karena guru kita sudah memberikan keluar biasaan untuk kita semua. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati pun senang. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Mulai sekarang kepada kita semua, wabil khusus, diri pribadi, ingatlah kepada yang suka dan selalu ingat kepada kita. Ingatlah kepada yang suka dan selalu ingat dan bersama Allah. Maka dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka ingatlah kepadaku. Fazkuruni azkurkum." Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Waskuruli wala takfurun. Kalau kita ingat kepada yang suka ingat kita dan ingat kepada Allah, maka kita akan terbawa ingat bersama selalu dengannya. Siapa yang keadaan selalu demikian? Jawabnya adalah Syekh Mursid Pangaksa Abah Aus. Sekarang Ikhwan berbondong-bondong. Ada yang memang mau datang ke Istiqlal dengan tujuan bermanakib. Ada yang tujuan supaya jangan diangkat kepercayaannya kepadanya menjadi wakil talqin. Ada yang datang ke situ hanya untuk berdagang. Tergantung. Inamal a'malu biniatnya. Mereka berbondong-bondong datang ke Istiqlal dengan cara apapun. Belajar untuk menemui guru kita. Apa? Belajar kepada orang yang sudah ingat kepada Allah. Maka di sini pentingnya untuk kita semua. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ingin ikhtiarkan, jangan lupa selalu membawa nama guru kita. Selalu bersamanya, berzikir kepada Allah. Kalau kata bahasa Abah yang paling sederhana sekali, jangan kita beranjak dari rumah kalau kita tidak punya air wudhu dan berangkat keluar rumah, di luar pintu kita masuk di keluar maksudnya dengan kaki kiri kita. Dan banyak membaca sholawat Bani Hashim. Akan dimudahkan oleh Allah. Ini sudah terjadi beberapa kali. Yang intinya saya sudah mengalami sendiri. Contohnya sekarang ini. Dipercaya oleh Pak Abah menjadi ketua panitia pelaksana Istiqlal. 2 bulan dengan cara apapun bagaimana bisa terselenggara. Walaupun di otak ini bagaimana mencari duit yang segitu banyaknya untuk pelaksanaan ini. Tapi Allah bukakan namanya pintu-pintu rezeki dari orang-orang yang dititipkan oleh Abah untuk sama-sama bisa bermanakib, bisa berkhidmat kepada guru agung kita semua. Maka yang saya harapkan nanti bila ikhwan wal akhwat datang ke tempat manakib, tolong jaga akhlak dan adab.
terutama untuk pengersa Abah. Bila ada Abah di tempat tersebut, hanya beberapa orang saja yang bisa hadir di sana. Tujuannya apa? Jangan sampai Abah itu terlalu capek dan terlalu merepotkan. Walaupun Abah tidak pernah terlalu capek, tapi kita melihat secara fisik basariahnya, itu beliau itu sudah usia 82 tahun. Paling tidak kita bisa menjaganya. Maka tempat VVIP, mau ada Ikhwan, ada namanya wakil talqin yang memang tidak ada namanya di situ, tolong untuk menjaga. Nanti bisa waktunya bermusyawarah. Walaupun kita tidak bisa berbicara secara dohir, tapi kita bisa bicara secara hati kita berzikir. Ngadu saya dengan zikir itu pasti akan terbawa. Dan juga kami mohon kepada Ikhwan, tolong untuk disterilkan ruang utama masjid. Tahun kemarin kami dapat teguran dari mereka bahwasannya tempat ruang utama masjid di lantai 2 itu baru bisa dipergunakan jam 3 pagi. Kalau ada yang sholat malam, di Selasar saja jangan sampai yang ada karpetnya. Karena itu masuk ke dalam link daripada kepresidenan. Dan itu udah SOP-nya. Dan itu akan ditanya, kemarin kenapa seperti itu? Dan juga jangan membawa makanan atau minuman di dalam karpet tersebut. Apalagi mengotori tempat ibadah tersebut. Karena ini riskan sekali. Apalagi sekarang menjelang-menjelang daripada pelaksanaan Pilkada Jakarta. Dan juga kemarin saya diingatkan, tanggal 5 besok adalah Paus Paulus akan datang. Sehingga ada WFA di Jakarta. Dan itu disterilkan. Sampai Istiqlal juga harus disterilkan. Karena dia juga berkunjung ke Istiqlal. Ini untuk menjaga namanya harkat martabat diri kita dan guru kita semua. Maka dari itu, kita bersama-sama, yuk berduyun-duyun besok ke Istiqlal. Dengan tujuan dalam kitab Fadhailus Suhur yang sekarang guru agung kita 2 bulan 18 hari diambil daripada 50 kitab tersebut, lebih dari 50 kitab, maka jadikan itu riyadhatun nafs sebagai namanya riyadhah untuk diri kita, untuk kita bisa berbuat, bertindak sesuai dengan arahan daripada pengarsa guru agung kita semua, agar senantiasa kita dimanapun kita bergerak, kita bertindak, kita berusaha apapun, ingat dulu kepada orang yang sudah diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat pada guru agung kita semua, pasti Allah memberikan kelancaran, kemudahan dan keistiqomahan kita dalam rangka mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran yang dibawa kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Madsudiyah Sinaras. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم.